Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Ambarwati dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Psikologi, kelas 4E, semester 4. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi banyak begitu nikmat kepada kita hambanya, dari nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat masih diberikan bernafas, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para tabi'in yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang hingga sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menyampaikan tentang makna keutamaan sabar dan ikhlas dalam Islam. Sabar atau al-sabru menurut bahasa artinya adalah menahan diri dari keluh kesah. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, sabar adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau luhur. Nah, lawan dari sabar adalah keluh kesah. Kita sebagai umat Islam dituntut untuk sabar tidak hanya ketika menghadapi musibah saja, tetapi ketika melakukan pekerjaan apapun dalam kehidupan. Perintah untuk sabar juga banyak tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya yakni surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Selain itu, ada beberapa konsep sabar yang perlu diterapkan dalam berkehidupan sebagai manusia, yaitu yang pertama, ada sabar dalam beribadah. Nah, teman-teman, sebagai seorang muslim, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita beribadah tuh bukan untuknya, melainkan untuk diri kita sendiri. Karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kita yang membutuhkan rahmat dan pertolongan dari Allah. Dalam menjalankan ibadah, kita harus bersabar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan balasan dan pahala bagi hambanya yang menjalankan segala perintahnya dan yang menjauhi larangannya. Selanjutnya, ada sabar ketika ditimpa malapetaka atau musibah. Teman-teman tahu gak sih kalau sabar dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam istiqomah atau keteguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup itu sementara dan suatu saat nanti semua akan dikembalikan kepadanya. Ketika melakukan ibadah, itu perlu kesabaran, karena bila kita nggak sabar, itu nggak akan masuk menjadi amal soleh. Sabar terhadap ujian kepahitan dan musibah yang menimpa harus dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengimani takdir yang telah digariskan, karena saat kita tidak percaya takdir, artinya kita mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya berencana dan berusaha, hanya Tuhanlah yang menentukan. Kadang kalau kita lagi ditimpa ujian atau masalah, kita lupa kalau sebenarnya cuma Allah satu-satunya zat yang bisa kasih kita jalan keluar. Kita juga lupa minta untuk dikasih kekuatan sabar, dikasih kekuatan supaya bisa ikhlas, dan untuk menjadi terima terhadap diri kita sendiri. Seringkalinya kita cuma ngeluh, menyalahkan keadaan, dan malah menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah semakin kita jauh pula kita terhadap Allah, maka semakin jauh pula terhadap jalan keluar dan solusi. Yuk, makanya teman-teman, dari itu, kalau kita sedang dihadapkan dengan masalah atau ujian yang kita rasa tuh berat banget, coba yuk lebih diterima lagi, lebih diikhlaskan, lebih disabarkan, lebih minta sama Allah buat dikasih jalan keluar dan jalan yang paling terbaik. Selanjutnya, ada sabar terhadap tipu daya dunia. Sabar saat senang atau dengan segala kepalsuan dunia. Ini bersabar yang banyak dilupakan sama orang.
Padahal kesenangan dan kebahagiaan harus serta-merta juga diiringi kesabaran. Karena kalau tidak, bisa jadi bosan dan akhirnya tidak pernah merasa puas dari apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya, ada sabar untuk tidak berbuat maksiat. Nah, setiap manusia terkadang tuh melihat adanya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang buruk atau untuk berbuat maksiat. Seperti misalnya berbuat zina, mabuk, mencuri, menipu, berbohong, berdusta, dan lainnya. Tapi kita sebagai seorang muslim harus bisa menahan diri untuk itu dan bersabar agar tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya ada sabar dalam perjuangan dengan menyadari bahwa ada kalanya hidup dan berjuang mengalami masa naik dan masa jatuh. Dalam hidup pastinya kita tidak akan selalu di atas, karena roda kehidupan pasti akan terus berputar. Maka dari itu, sabar menjadi salah satu kunci kehidupan yang harus diterapkan dalam kondisi apapun di setiap kehidupan kita. Keutamaan sabar dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya untuk sabar dan ikhlas bukan tanpa alasan. Ada manfaatnya loh dalam sabar dan ikhlas itu. Nah, ini berbagai manfaat dalam Islam. Yang pertama, udah pasti mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan pahala kepada umatnya yang sabar. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Orang yang sabar juga dapat mengambil hikmah ketika dia dihadapkan dengan pada musibah, ketika seringkali kita merasa sedih bahkan emosi. Namun apabila kita sabar, menerima, dan mengikhlaskan serta memahami bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil hikmah dari ujian hidup dan tidak terus menyalahkan keadaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat ke-5. Di antara akhlak-akhlak mulia yang dianjurkan dalam Islam adalah bersikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Segala tindakan yang dilakukan dengan sikap-sikap mulia tersebut akan mendatangkan berkah dan menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga harus ketika dinamika kehidupan kadangkala menempatkan kita sebagai seorang muslim dalam kondisi yang pelik. Karena itu, ia dituntut untuk sabar, ikhlas, dan tabah dalam keadaan sulit. Mungkin contohnya, misalkan jika berhubungan dengan kesalahan orang lain, ya kita sebagai manusia memang kadangkala merasakan kecewa dan marah, tapi dianjurkan untuk memaafkan serta mengikhlaskan, serta tidak memendam dendam dalam lubuk hatinya. Dan tentunya kita harus sabar untuk tidak membalas apa yang sudah orang lain perbuat kepada kita, jika itu adalah bentuk sebuah kejahatan. Sabar juga mengajarkan manusia untuk selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, serta memiliki keteguhan dalam menghadapi ujian kehidupan. Nah, kesabaran menjadi pilar kebahagiaan bagi seorang hamba dalam menjalani hidupnya. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10 tentang pahala tanpa batas bagi orang yang bersabar, yang berbunyi, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jika melihat maknanya lebih luas, artinya sabar itu gak ada batasnya, teman-teman. Jika seseorang bilang bahwa sabar itu ada batasnya, berarti ia belum bisa bersabar, karena Allah memberikan pahala bagi orang yang bersabar itu gak ada batasnya, tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sabar berdekatan dengan kemenangan. Makanya teman-teman, kadang kalau ada orang yang kita sakitin atau
orang yang menyakiti kita itu, orang yang disakitin itu lebih banyak diam, sabar, mengikhlaskan. Itu bukan berarti kalah, tapi justru ia yang paling dekat dengan kemenangan. Menang dari rasa amarah, menang rasa dari emosi, menang dari apa yang telah digoda dari setan. Maknanya, Sang Maha Kuasa akan menguji hamba-hambanya supaya mereka membuktikan kualitas kesabaran yang dimiliki. Misalkan, saat dilanda bencana, ketika seorang hamba justru berpaling ke arah kekufuran, maka dia tidak mempunyai kesabaran yang luas atau kadar keimanannya menipis. Bila tidak bertobat, dia bisa saja mendapatkan nasib buruk di dunia dan di akhirat. Sebaliknya nih teman-teman, jika dia mampu bersabar terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang muslim pun yang tertimpa musibah, lalu dia berkata sesuai petunjuk yang diperintahkan Allah, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari musibahnya itu. Hadis riwayat Muslim. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang memiliki sifat sabar adalah keberuntungan dengan surga dan keselamatan dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Quran Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 111. Semoga di tengah bencana yang bertubi-tubi menghampiri kita, kesabaran itu masih tetap menjadi milik kita. Nah teman-teman tahu gak sih kalau dalam keindahan akhlak seorang muslim adalah sabar dan tegar menghadapi gangguan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui sama-sama, bahwa kesabaran adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai dengan rela dan pasrah. Kalau ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Dan memang teman-teman, cobaan itu kalau datang tidak terprogram, tidak kita sangka-sangka atau tidak terencana. Misal kita bangun tidur, kita bisa sakit, atau misal ketika kita ngerasa kita gak ada salah sama orang lain, tapi kok kita difitnah, kita dicaci, kita digibahin, kita dimaki. Tapi gak apa-apa, yakinlah ketika itu terjadi, pasti Allah memberi sesuatu untuk kita dari orang tersebut. Baik itu pahalanya atau ada istilah transfer pahala. Jadi ketika kita dijahatin sama orang, itu pahalanya dia tuh ketransfer ke kita. Yang Allah berikan kepada kita cuma-cuma, cuman karena kita difitnah, digibahin, digunjing. Atau bisa dosa-dosa kita dimaafkan karena perilakunya. Nah, sebagaimana nih ya teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan perilaku sabar menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidupnya beliau. Dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ada nilai keteladanan. Salah satunya keteladanan dalam kesabaran. Ketika Nabi disakiti, Nabi dicaci maki, Nabi difitnah, Nabi tidak dianggap mungkin sebagai seorang manusia, beliau tidak pernah membalasnya. Nabi menghadapinya dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan rasa tidak ada dendam sedikit pun. Pernah ada dikisahkan, jadi pernah setiap kali Nabi Muhammad SAW melintas di depan seorang rumah wanita tua, Nabi selalu diludahi oleh wanita tua itu. Nah, suatu hari saat Nabi SAW melewati rumah wanita tua itu, beliau tuh gak bertemu sama wanita tua itu. Karena penasaran, beliau pun bertanya kepada seseorang tentang wanita tua itu. Justru orang yang ditanya itu merasa heran, mengapa ia menanyakan kabar tentang wanita tua yang telah berlaku buruk kepadanya. Setelah itu, Nabi SAW mendapatkan jawaban bahwa wanita tua yang biasanya meludahinya ternyata sedang jatuh sakit. Masya Allahnya, bukannya bergembira, justru beliau memutuskan untuk menjenguknya. Wanita tua itu tidak menyangka jika Nabi mau menjenguknya. Nah teman-teman, dari kisahnya Nabi Muhammad SAW kita bisa menyimpulkan kalau misalkan rasa sabar itu memang perlu dalam diri kita, rasa memaafkan itu perlu ada dalam diri kita supaya kita gak punya penyakit hati. Mungkin kita gak sesempurna Nabi Muhammad, tapi paling enggak kita bisa meniru setitik
dari perilakunya yang sempurna itu. Rasa sabar dan rasa ikhlas itu gak ada yang salah kok teman-teman. Kadang kita lebih tenang ketika kita bersabar, kita memaafkan dan mengikhlaskan apa yang terjadi pada diri kita. Dalam syair juga dikatakan, sabar memang pahit seperti namanya. Sabar terkadang menyedihkan atau kadang membuat kita kok kayaknya kayak kalah ya. Sabar kadang membuat kita tuh ngerasa kita gak adil. Tapi kata ikhlas atau sabar itu bisa gak selamanya, atau keadaan yang menyedihkan itu gak selamanya terjadi dari diri kita. Nah, insya Allah ketika kita menjalani sabar dan ikhlas terhadap apa yang diujikan oleh kita, itu kita akan lebih menerima diri kita di kehidupan. Dengan demikian, jika nilai-nilai sabar dijadikan sebagai landasan dalam membangun kehidupan sehari-hari, insya Allah kehidupan akan lebih berkah dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Yang benar pastinya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah pastinya datang dari pribadi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.